warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Nadifa Isis Klasika Dinta dengan nomor induk mahasiswa 30401900227. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Video ini saya buat guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso MTPHD. Kali ini saya akan membahas dua bab sekaligus. Bab yang pertama yaitu pengantar manajemen Islami. Manajemen sebagai sunatullah. Ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW banyak mengajarkan tentang kehidupan yang serba terarah dan teratur dalam rangka mencapai falah di dunia dan di akhirat. Manajemen itu telah ada paling tidak ketika Allah menciptakan alam serta makhluk-makhluk lainnya. Ketika Nabi Adam sebagai khalifah memimpin alam raya telah melaksanakan unsur-unsur pengurusan tersebut, Allah juga mengajarkan manajemen dalam penciptaan ritme kehidupan hewan yang selama ini dipandang remeh, yaitu lebah dan semut. Dikarenakan pentingnya pelajaran kepengurusan dalam ritme kehidupan dan hewan itu, maka nama keduanya diabadikan dalam surat Al-Quran, yaitu An-Nahl dan An-Naml. Konsep kekhalifahan telah memberikan nilai-nilai tentang kepemimpinan, perencanaan, pendelegasian, tanggung jawab, dan proses. Nilai-nilai filosofis itu sangat mutlak diperlukan bagi manusia agar mampu menjalankan aktivitas kehidupan di segala bidang profesi. Generasi berikutnya menunjukkan perkembangan manajemen yang mengalami perkembangan serta kemajuan yang pesat seperti Mesir membangun piramid, orang Cina membangun tembok raksasa, orang Indonesia kuno membangun Candi Borobudur, dan lain-lain. Secara keilmuan, memang manajemen muncul ketika positivisme berkembang pada era modern terutama setelah revolusi industri di Perancis. Sejak saat itu, manajemen sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan mengalami perkembangan dan perluasan cakupan bidang kajian. Manajemen dalam pengetahuan modern. Yang pertama ada sebagai suatu proses, yaitu kepengurusan sebagai proses dapat dikutip dari Encyclopedia of the Social Sciences. Disebutkan bahwa kepengurusan adalah suatu proses untuk melaksanakan suatu tujuan tertentu dan diawasi. Yang kedua ada sebagai suatu kolektivitas, yaitu kepengurusan sebagai kolektivitas dapat dipahami sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas kepengurusan. Yang ketiga ada sebagai suatu seni atau art, yaitu kepengurusan sebagai seni dipahami sebagai cara atau gaya seseorang untuk mempengaruhi sekelompok orang dalam rangka mencapai suatu tujuan. Yang keempat ada sebagai ilmu pengetahuan, yaitu manajemen sebagai ilmu pengetahuan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan. Menurut S. Mahmud Al-Hawari, manajemen diistilahkan dengan idarah, yaitu kepengurusan adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan, dan bagaimana mengemudikan kapal Anda serta anggota dengan sebaik-baiknya tanpa pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya. Adapun sarana-sarana pengurusan yang semua ini disebut sumber daya itu meliputi man, money, material, methods, dan markets. Manajemen juga memiliki beberapa fungsi dilihat keilmuan konvensional maupun ajaran Islam. Menurut Louis A. Allen dalam buku Management and Organization dalam bahasa tentang Element of Management menyebutkan bahwa fungsi dari pengurusan terdiri dari planning atau perencanaan, organization atau pengorganisasian, coordination atau koordinasi, motivating atau motivasi, controlling atau pengawasan, atau yang disingkat dengan POCMC. Sedangkan menurut George R. Terry, unsur-unsur atau fungsi kepengurusan meliputi planning, organizing, acting, controlling. Manajemen dalam pandangan Islam. Dalam konteks Islam, manajemen memiliki unsur-unsur yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen secara umum. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagai falsafah hidup umat Islam dapat digali unsur-unsur pengurusan tersebut, diantaranya yang pertama planning, yaitu gambaran suatu aktivitas yang akan dikerjakan dengan waktu, metode tertentu untuk mencapai kemaslahatan yang optimal dan maksimal.
Perencanaan dalam konsep Islam terbagi dua, yaitu rencana jangka pendek atau duniawi dan rencana jangka panjang atau keseluruhan totalitas kehidupan. Al-Quran banyak menyinggung tentang pentingnya perencanaan dalam hidup, diantaranya يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqan, tepat, terarah, jelas, tuntas. Haji riwayat Tabrani. Hadis di atas memberikan pelajaran agar setiap muslim membuat perencanaannya matang dan itqan, tepat, terarah, jelas, tuntas, karena setiap pekerjaan akan menimbulkan sebab akibat. Yang kedua ada organization. Organisasi adalah merupakan kumpulan orang-orang yang bisa diorganisir dengan baik untuk mencapai tujuan bersama dalam bentuk kebaikan atau materi. Hubungan kerja ini bisa bersifat vertikal atau antara karyawan dengan pemimpin, atau horizontal antara karyawan dengan karyawan. Kebersamaan akan menimbulkan efek dan kekuatan yang besar apabila dapat diorganisir dengan baik dan profesional. Allah berfirman, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Quran Surat Al-Imran. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengingatkan tentang pentingnya masyarakat muslim yang terorganisir, yang baik kebenarannya tidak terorganisir dengan rapi dapat dikalahkan oleh kebatilan. Diorganisir yang baik. Statement Sayyidina Ali merupakan pernyataan yang realistis untuk dijadikan rujukan umat Islam. Hancurnya suatu institusi yang terjadi saat ini karena belum berjalannya ranah organisasi dengan menggunakan manajemen yang benar secara maksimal. Ketiga, coordination. Sebuah kumpulan atau organisasi terdiri dari unsur individu-individu dan unsur bagian-bagian kecil. Unsur-unsur itu menjadi kekuatan apabila ada saling mendukung dan membantu yang berperan sangat besar dalam mencapai tujuan ideal sebuah organisasi. Koordinasi ini dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai bentuk sikap tolong-menolong dan saling peduli antar sesama keluarga. Quran Surat Al-Ma'idah surat ke-5 ayat ke-2. Dalam sebuah organisasi, koordinasi juga dapat dipahami sebagai media saling menasihati atau mengingatkan dalam kebaikan. Quran Surat Al-Asr surat ke-103 ayat ke-3, dan bukan melakukan intervensi antar bagian. Yang keempat ada controlling. Dalam Islam, segala aktivitas manusia selalu diawasi oleh Sang Pencipta. Dengan pemahaman demikian, seorang Muslim tentunya akan bekerja lebih baik sesuai dengan prosedur dan ketentuan sehingga hasil lebih berkualitas, karena melakukan pelanggaran adalah perbuatan dosa yang harus dipertanggungjawabkan. Sikap ini juga diimplementasikan ketika seorang Muslim menjadi seorang pemimpin. Ia akan melakukan pengawasan dengan cermat dan sesuai nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah.
Quran Surat Al-Mujadalah surat ke-58 ayat ke-7 dan Quran Surat Al-Zalzalah surat ke-99 ayat ke-7-8. Yang kelima, motivation. Usaha untuk menggerakkan kinerja semaksimal mungkin dengan penuh keikhlasan kepada orang lain. Hal ini dapat dipahami misalnya dari surat Al-Ra'd 11 dalam surat An-Nabs ayat 39 juga disebutkan bahwa yang dinilai oleh Allah adalah usahanya, bukan hasilnya. Hal ini mendorong agar manusia terus berusaha tanpa kenal lelah. Yang keenam ada leading. Dalam konteks ajaran Islam bahwa pemimpin tidak hanya terfokus kepada seseorang yang memimpin institusi formal dan non-formal. Tuntun Islam lebih universal bahwa kepemimpinan itu lebih spesifik lagi kepada setiap manusia yang hidup ia sebagai pemimpin, baik memimpin dirinya maupun kelompoknya. Dengan demikian, kepemimpinan dalam ajaran Islam mulai dari setiap individu. Dasar-dasar kepemimpinan dapat dijumpai dalam Al-Quran, misalnya surat Al-An'am ayat 165 dan hadis diantaranya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta dipertanggungjawabkan mengenai orang yang kamu pimpin. Hadis riwayat Muslim. Dalam Islam, manusia telah dibekali dengan berbagai potensi dan kelebihan. Seperti yang pertama, manusia telah didesain dengan sebaik-baik bentuk, Quran Surat 95 ayat ke-5. Yang kedua ada kemampuan untuk mengetahui sifat, fungsi, dan kegunaan segala macam benda, Quran Surat 2 ayat ke-31. Yang ketiga ada ditundukkan bumi dan langit dengan segala isinya, Surat ke-45 ayat ke-12. 4. Ada manusia dianugerahi akal pikiran dan penginderaan sehingga memiliki kemampuan untuk membangun peradaban. Surat ke-67 ayat ke-23. Yang kelima ada manusia diberi potensi-potensi kreatif yang luar biasa. Surat ke-13 ayat 11. Dengan kemampuan inovasi dan kreasinya, manusia dapat menjadi ujung tombak untuk mengembangkan organisasi atau perusahaan. Yang keenam, di samping itu manusia memiliki potensi moral yang berupa kemampuan membedakan kebaikan dan keburukan. Surat ke-91 ayat ke-8. Yang ketujuh, manusia memiliki tanggung jawab individu pasca kehidupan duniawi. Surat ke-74 ayat ke-38. Pemberdayaan SDI dalam Islam adalah bertujuan untuk meningkatkan kebaikan individu. Quran Surat 17 ayat 15. Meningkatkan taraf kesejahteraan semua stakeholder termasuk karyawan. Quran Surat 51 ayat 19. Dan menciptakan keseimbangan dengan lingkungan. Hal itu dapat terwujud dengan menciptakan corporate culture yang baik, seperti menegakkan kebaikan. Quran Surat 5 ayat ke-8, keadilan Quran Surat 5 ayat ke-8, keterbukaan Quran Surat 4 ayat 29, Quran Surat 3 ayat 71, dan profesionalisme Quran Surat 4 ayat ke-32. Bab 2, yaitu zakat dan community development. Memotret realitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di Indonesia menjadi penting pada saat kemiskinan masih menjadi problematika dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik di kota maupun di desa. Pemerintah dengan segala perhatiannya baik berupa peningkatan anggaran maupun program-program pengatasan seperti bantuan langsung tunai, pendidikan kesehatan, dan pemberdayaan belum mampu menekan angka kemiskinan secara maksimal. Jika menggunakan standar Bank Dunia atau kemiskinan moderat, yaitu berpenghasilan kurang dari $2 atau setara dengan Rp400.000, maka kemungkinan jumlah penduduk miskin akan sangat fantastis, yaitu menembus angka 100 juta dari 220 juta penduduk Indonesia. Realitas tersebut menyadarkan umat Islam untuk melakukan revitalisasi filantropi Islam dengan hal ini zakat. Zakat diharapkan mampu menjadi instrumen penting untuk menekankan angka kemiskinan yang menjadi tinggi dan untuk mensejahterakan umat. Bentuk kesadaran itu ditunjukkan oleh umat Islam Indonesia dengan semakin meningkatnya perolehan zakat, baik berupa zakat fitrah, zakat harta, benda maupun zakat profesi. Hasil penelitian PPM UIN Syarif Hidayatullah dan Ford Foundation menunjukkan bahwa potensi dari ZIS umat Islam Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat mencapai Rp19,3 triliun. Jumlah dana sebesar itu sepertiganya masih berasal dari zakat fitrah dan sisanya zakat harta sebesar Rp13,1 triliun. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan dalam manajemen negara modern. Sebagai
Suatu strategi pembangunan pemberdayaan dapat diartikan sebagai kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menekankan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya. Sementara itu, perspektif pemberdayaan masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain. Di samping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. Perbedaannya dengan pembangunan partisipatif adalah keterlibatan kelompok masyarakat sebatas pada pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan program, sedangkan dana tetap dikuasai oleh pemerintah. Cara pandang yang integral antara zakat sebagai domain keagamaan dan pembangunan sebagai domain kenegaraan di sisi lain telah melahirkan cara pandang baru zakat sebagai community development. Makna community development. Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat atau increasing people's ability for self-help. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Mencermati proses-proses pemberdayaan masyarakat di atas, maka dapat ditegaskan bahwa program community development sangat penting, artinya dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat lokal melalui berbagai kegiatan pemberdayaan, termasuk salah satunya pendidikan keterampilan yang diberikan secara terpadu dan berkesinambungan. Pemberdayaan masyarakat berdasarkan perspektif 12 Fat Trees yang membagi perspektif pemberdayaan masyarakat ke dalam dua bingkai, yaitu pendekatan profesional dan pendekatan radikal. Klasifikasi 6 model pemberdayaan sesuai dengan gugus profesional dan radikal, Mayo 1998. Yang pertama ada perawatan masyarakat, kegiatan volunteer yang biasanya dilakukan oleh warga kelas menengah yang tidak dibayar. Yang kedua ada pengorganisasian masyarakat, yang memiliki fokus pada perbaikan koordinasi antara berbagai lembaga kesejahteraan sosial. Yang ketiga ada pembangunan masyarakat, memiliki perhatian pada peningkatan keterampilan dan kemandirian masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Yang keempat ada aksi masyarakat kelas, membangkitkan kelompok lemah secara bersama-sama, meningkatkan kemampuan melalui strategi konflik, tindakan langsung, dan konfrontasi. Yang kelima ada aksi masyarakat gender, mengubah relasi-relasi sosial kapitalis vertikal antara laki-laki dan perempuan-perempuan dan negara serta orang dewasa dan anak-anak. Yang keenam ada aksi masyarakat atau ras, usaha untuk memperjuangkan kesamaan kesempatan dan menghilangkan diskriminasi atau rasial. 3 alasan mengapa perusahaan dan pemerintah melaksanakan program Community Development menurut Rudito dan Budimanta 2003, yakni yang pertama ada konsep Community Development merupakan istilah yang dimaksudkan untuk mewakili pemikiran tentang pengembangan masyarakat dalam konteks pembangunan sumber daya manusia ke arah kemandirian. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran perusahaan atau private service di tengah kehidupan masyarakat dengan berbagai kegiatannya menimbulkan ketidaksetaraan sosial ekonomi anggota masyarakat lokal dengan perusahaan ataupun pendatang lainnya, sehingga diperlukan suatu kebijakan untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian masyarakat lokal. Hal ini dikemukakan oleh Rudito dan Arif Budimanta. Diperlukannya satu wadah program yang berbasis pada masyarakat yang sering disebut sebagai community development untuk menciptakan kemandirian community lokal untuk menata sosial ekonomi mereka sendiri sehingga ketergantungan terhadap negara berkurang. Yang kedua ada definisi konsep community development. Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut Ain Sidel dikutip dalam Soeharto 1997 mendefinisikan pembangunan masyarakat merupakan suatu proses di mana usaha-usaha atau potensi-potensi atau dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan dan mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa serta memberdayakan agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional. Yang ketiga ada community development yang dimaknai sebagai pengembangan masyarakat terdiri dari dua konsep, yaitu pengembangan dan masyarakat.
Secara singkat, pengembangan atau pembangunan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada umumnya. Bidang-bidang pembangunan biasanya meliputi berbagai sektor kehidupan, yaitu sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Sedangkan pengertian masyarakat menurut pandangan Mayo dapat diartikan dalam dua konsep. Yang pertama ada masyarakat sebagai sebuah tempat bersama, yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Yang kedua ada masyarakat sebagai kepentingan bersama, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Konsep dan alur zakat sebagai sarana community development terdapat gambar seperti berikut. Pemberdayaan melalui zakat kasus Dusun Jumoyo Salam Magelang. Yang pertama ada kondisi geografis. Desa Jumoyo adalah sebuah desa yang berada di sisi kanan kiri Jalan Utama Yogyakarta Magelang. Desa ini memiliki luas 641.874 yang terdiri dari tanah perkarangan, perkebunan, dan persawahan, diolah dari data kelurahan. Jumlah penduduk saat ini sebanyak 7.311 orang dengan 2.160 kepala keluarga. Sebanyak 98% penduduk Jumoyo memeluk agama Islam. Penduduk desa Jumoyo umumnya berprofesi sebagai petani, petani salak, buruh, pedagang, dan profesi lainnya. Yang kedua, latar belakang berdirinya Lazis Dusun Jumoyo Lor. Potensi zakat dan infak di Indonesia sangat besar untuk membangun perekonomian masyarakat pedesaan. Padahal bila zakat dan infak dikelola dengan baik akan mampu meningkatkan kesejahteraan kaum du'afa dan mustad'afin atau masyarakat kurang mampu. Setelahnya, warga mengerti tentang zakat, dibentuk lembaga zakat dengan model pembayaran secara takjil. Takjil artinya nyicil atau kredit. Zakat dari warga yang wajib mengeluarkannya dibayarkan dan diambil setiap bulan mulai tanggal 1-15. Semestinya zakat profesi masyarakat ini dihitung dalam 1 tahun, tapi disepakati tiap 1 bulan. Sesuai hukum fikih Islam, zakat profesi orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan ini adalah 2,5% dari penghasilannya. Yang ketiga, pengelolaan zakat di Lazis Dusun Jumoyo. Untuk memudahkan pengumpulan dan sekaligus sebagai sarana mengingatkan, dibuatlah kotak papan zakat dengan ukuran kurang lebih 15 x 15 cm dari papan seperti foto di samping. Foto di samping merupakan kotak zakat milik Lazis Dusun Jumoyo. Setiap tanggal 15 sejumlah 20 relawan yang statusnya adalah pengelola zakat amil jemput bola untuk mengambil kotak dari para warga yang tergolong muzaki. Perilaku muzaki warga Dusun Jumoyo sangat beragam. Yang pertama, bagi yang berpenghasilan tetap seperti PNS akan langsung menyisihkan 2,5% dan penghasilan dengan cara memasukkan kotak atau bayar langsung pada relawan. Yang kedua, muzaki yang semi tetap seperti tukang galian pasir, tukang kayu, dan tukang batu akan membayar dengan memotong 2,5% dari penghasilan sehingga ada perhitungan yang jelas. Yang ketiga, bagi muzaki yang berpenghasilan tidak tetap seperti pedagang biasanya akan memotong 2,5 dari penghasilan setiap harinya, sehingga dalam rentang sebulan muzaki sendiri tidak mengetahui jumlah nominal dalam kotak zakat. Cara memasukkan kotak zakat profesi dalam kotak zakat setiap hari inilah barangkali yang kemudian dikenal di kalangan warga sebagai takjil zakat atau cicilan zakat. Pentasarufan dana zakat profesi di Dusun Jumoyo diperuntukkan untuk 3 bagian mustahik, yaitu fukoro, masakin, dan amil, yang dikemas dalam 5 program kegiatan, yaitu yang pertama ada bantuan rutin. Bantuan rutin sebesar Rp50.000 diberikan kepada kelompok miskin tak berdaya, yaitu mereka yang tidak memiliki pekerjaan karena secara fisik tidak memungkinkan. Bantuan ini diberikan tiap tanggal 15 setelah pengambilan dari para muzaki. Warga yang berada dalam kelompok ini berjumlah 10 orang yang kebanyakan janda. Yang kedua ada bantuan sembako. Bantuan sembako sasarannya diperluas. Kelompok miskin tak berdaya ditambah warga yang memiliki pekerjaan tetapi masih kekurangan. Paket sembako diberikan menjelang puasa dengan tujuan agar mustahik dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk. Penerima paket sebanyak 47 orang, adapun paket sembako berupa beras 10 kg, minyak setengah liter, 1 kg gula pasir. Yang ketiga ada bantuan pendidikan. Bantuan pendidikan berupa uang sejumlah Rp200.000 diberikan tiap menjelang tahun ajaran baru. Pemberian ini
didasarkan pertimbangan bahwa menjelang tahun ajaran baru, kebutuhan untuk sekolah cukup tinggi. Paket ini diberikan anak-anak dari keluarga miskin sebanyak 25 orang. Yang keempat, ada bantuan menebus raskin. Sebagaimana di daerah lain, warga Dusun Jumoyo juga mendapatkan bantuan beras miskin atau yang disebut raskin sebanyak 20 kg untuk menebus raskin di kelurahan. Biasanya dikenal biaya sebesar Rp10.000. Lazis menanggung uang tebusan tersebut sehingga warga dapat memperoleh dengan gratis. Yang kelima, bantuan renovasi rumah. Bantuan renovasi rumah dari Lazis sifatnya tidak rutin, tetapi didasarkan pada keperluan zakat mendesak. Setidaknya 3 kali Lazis memberi bantuan warga miskin yang rumahnya perlu dibedah. Biasanya tenaga renovasi berupa bantuan sukarela dari warga. Yang terakhir ada bagian akmil. Akmil Lazis adalah para pengelola zakat profesi yang berjumlah 25 orang. Hak akmil diberikan berupa adapun paket sembako berupa beras 10 kg, minyak setengah liter, 1 kg gula pasir yang dibagikan menjelang bulan Ramadan. Dari materi yang saya sampaikan di atas dapat diringkas sebagai berikut. Bab pertama, pengantar manajemen Islami. Manajemen sebagai sunatullah. Ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW banyak mengajarkan tentang kehidupan yang serba terarah dan teratur dalam rangka mencapai falah di dunia dan akhirat. Allah juga mengajarkan manajemen dalam penciptaan ritme kehidupan hewan yang selama ini dipandang remeh, yaitu lebah dan semut. Dikarenakan pentingnya pelajaran kepengurusan dalam ritme kehidupan dua hewan itu, maka nama keduanya dijadikan dalam surat Al-Quran, yaitu An-Nahl dan An-Naml. Manajemen dalam pengaturan modern. Suatu kolektivitas, yaitu kepengurusan sebagai kolektivitas, dapat dipahami sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas kepengurusan suatu seni, yaitu kepengurusan sebagai seni dipahami sebagai cara atau gaya seseorang untuk mempengaruhi sekelompok orang dalam rangka mencapai suatu tujuan. Ilmu pengetahuan yang manajemen sebagai ilmu pengetahuan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan. Manajemen dalam pandangan Islam. Gambaran suatu aktivitas yang akan diajarkan dengan waktu, metode tertentu untuk mencapai kemaslahatan yang optimal dan maksimal. Unsur-unsur itu menjadi kekuatan apabila ada saling mendukung dan membantu yang berperan sangat besar dalam mencapai tujuan ideal sebuah organisasi. Dalam surat An-Najm ayat 39 juga disebutkan bahwa yang dinilai oleh Allah adalah usahanya bukan hasilnya. Hal ini mendorong agar manusia terus berusaha tanpa kenal lelah. Dalam konteks ajaran Islam bahwa pemimpin tidak hanya terfokus kepada seseorang yang memimpin institusi formal dan non-formal. Di samping itu manusia memiliki potensi moral yang berupa kemampuan membedakan kebaikan dan keburukan. Hal itu dapat terwujud dengan menciptakan corporate kultur yang baik seperti menegakkan kebaikan, keadilan, keterbukaan, dan profesionalisme. Bab 2 ada zakat dan community development. Memotret realitas masyarakat. Zakat diharapkan mampu menjadi instrumen penting untuk menekankan angka kemiskinan yang masih tinggi dan untuk mensejahterakan umat. Sebagai suatu strategi pembangunan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya guna pengambilan keputusan, menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya. Klasifikasi model pemberdayaan sesuai dengan gugus profesional dan radikal, yaitu perawatan masyarakat merupakan kegiatan volunteer yang biasanya dilakukan oleh warga kelas menengah yang tidak dibayar. Pembangunan masyarakat memiliki perhatian pada peningkatan keterampilan dan kemandirian masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Geografisnya, Desa Jumoyo adalah sebuah desa berada di sisi kanan kiri Jalan Utama Yogyakarta Magelang. Desa ini memiliki luas 641.874 yang terdiri dari tanah, perkarangan, perkebunan, dan persawahan. Zakat, takjil artinya nyicil. Zakat dari warga yang wajib mengeluarkannya dibayarkan dan diambil setiap bulan mulai tanggal 1 sampai 15. Semestinya zakat profesi masyarakat ini dihitung dalam 1 tahun tapi disepakati tiap 1 bulan. Sesuai hukum fikih Islam, zakat profesi orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan ini adalah
2,5% dari penghasilannya. Untuk memudahkan pengumpulan dan sekaligus sebagai sarana mengingatkan, dibuatlah kotak papan zakat dengan ukuran kurang lebih 15 x 15 cm dari papan. Kedua, muzaki yang semi tetap seperti tukang galian pasir, tukang kayu, dan tukang batu akan membayar dengan memotong 2,5% dari penghasilan sehingga ada perhitungan yang jelas. Ketiga, bagi muzaki yang berpenghasilan tidak tetap seperti pedagang, biasanya akan memotong 2,5 dari penghasilan setiap hari sehingga dalam rentang sebulan muzaki sendiri tidak mengetahui jumlah nominal dalam kotak zakat. Sekian dari penyampaian materi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lainnya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.